Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Atagulaha dengan NIM 11032000007. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktikum 1 robotika. Jadi pada tugas pertama itu diminta untuk menjalankan robot UR5 untuk mengambil bola, kemudian bola tersebut diangkat dan dijatuhkan kembali. Langsung saja di sini kita buka untuk ini adalah untuk robot UR5-nya. Kemudian ini kita akan memanggil terlebih dahulu file directory-nya dulu untuk yang ada di terminal ini agar bisa menjalankan program yang ada di VS Code ini. Ini diisi sesuai dengan nama dari filenya yang ada di VS Code. Jadi kalau di VS Code ini kan file utamanya dia itu ada catkin_ws. Kemudian dalam situ ada build, default sama src. Sini tinggal nanti ditambahkan habis ws, src, kemudian slash. Di sini ada robot control. Dari sini baru kita bisa memanggil, dari sini kita bisa mengetahui kita sudah berada di dalam program untuk robot kontrolnya di sini. Nah, di sini untuk mengetahui di dalamnya itu ada apa aja, kita bisa klik ls. Ini di sini ada banyak yang kemarin sesuai sama yang ditutorialkan. Namun untuk menjawab persoalan pertama di sini saya sudah menyiapkan untuk soal nomor 1 PG. Jadi tinggal menekan nomor 1 Python untuk memanggil tersebut, Python 01.py. Dari sini kita bisa mengetahui pergerakan dari si robot lengan ini nanti. Nah, dia yang awalnya tadi di sini dia bergerak ke sini, kemudian dia perlahan-lahan mengambil dari bola tersebut, kemudian diangkat dan dijatuhkan kembali. Bila kita melihat dari source code-nya sendiri, di sini terdapat dari form Smart Grasping Sandbox Smart ini, kemudian di sini ada fungsi untuk Smart Grasper-nya ini. Ini untuk menggerakkan dari lengannya ini. Kemudian ada fungsi untuk pick untuk mengambilnya dan fungsi reset word untuk dia mereset lagi. Habis mengambil dia mengembalikan lagi ke tempat yang semula. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu mencoba untuk membaca sensor lidar dari sudut 0 sampai 180. Langsung saja kita ke yang kedua. Yang kedua ini kita menggunakan codingan yang kedua, nomor 2. Di sini ada from robot control class, import robot control. Jadi di dalam file robot control class kita mengimport robot control dari robot control class yang ada di sini. Jadi programnya semuanya ada di sini untuk robot controlnya itu. Nah, itu untuk robot controlnya. Di sini ada pengaturan terkait robot itu sendiri, mulai dari lasernya, cek lasernya udah ready apa belum. Kemudian di sini juga ada lasernya, membaca dari lasernya sendiri. Kemudian ketika dia sudah membaca,
dia bisa bergeraknya itu bagaimana, bisa move strike ataupun dia move strike cuman dia bisa berputar atau berpindah, bisa forward atau backward. Sampai dia untuk memutar juga di sini, dan pengontrol ini yang nanti akan dipanggil atau digunakan pada nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan ada fungsi RC di mana itu adalah robot control, kemudian L yang dimana di sini RC untuk mendapatkan atau membaca dari lasernya tersebut. Kemudian di sini ada perulangan karena tadi yang diminta di sini adalah sudut leadernya itu 0 sampai 180. Oleh karena itu di sini kita ubah dulu 0 sampai 180. Nah, kemudian print position dari I-nya ini yang merupakan dia nanti akan membaca dia kisarannya itu ada di mana. Pada posisi ini tuh dia bagaimana untuk lasernya itu. Langsung saja kita pakai yang cold directory tadi. Kemudian catkin _ws, kemudian src, kemudian robot control. Dari sini kita memanggil untuk fungsi yang nomor 2 sebelumnya agar kita bisa lebih terlihat lagi. Kita panggil kita lihat terlebih dahulu untuk ininya, list program-programnya apa aja yang ada dalam sini. Nah, di sini ada banyak. Di sini kita akan menggunakan nomor 2 yang tadi sudah dijelaskan itu. Caranya Python 2.py, enter. Dari sini kita bisa mengetahui. Nah, di sini range-nya posisi untuk 0 sampai 180. Di sini hasilnya infinity. Hal tersebut itu kita kenapa hasilnya dia infinity atau tidak terdapat angka di situ? Karena di sini sesuai sama penjelasan dari programnya sendiri. Nah, di sini kalau dapat kita lihat di sini kan ada 719, kemudian 360 dan 0. Nah, kemungkinan di sini adalah robotnya. Nah, ini radar-radar yang akan disebarkan oleh robot tersebut, dari yang terbaca oleh robot tersebut. Nah, ketika dia posisinya 0 sampai 180, di sini kan 0 sampai 180. Kemungkinan kalau nggak di sini ada di sini. Di sini kan tidak ada benda. Karena tidak ada benda yang menghalangi atau yang dapat terbaca oleh leader tersebut, oleh karena itu dia hasilnya infinity. Kemudian kalau coba kita mengubahnya sekitar dari 180 ke 500 misal. Nah, kemudian kita jalankan lagi nomor 2.py. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui ketika dia 180, mulai dari 180 ini sampai dia di angka 234, itu dia tidak terdapat angka atau tidak dibaca oleh leadernya atau infinity. Nah, ketika dia 235, kemungkinan di sininya dia terdapat atau terbaca oleh leader tersebut. Oleh karena itu di sini terdapat angka itu jaraknya. Nah, ini terbaca terus sampai dia di keadaan atau di sudut 483. Jadi selebihan 883 dia melebihi tidak terbaca atau tidak terdapat
barang atau benda yang bisa terbaca oleh leadernya tersebut. Oleh karena itu hasilnya infinity kembali. Itu yang nomor 2. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 3, gimana kita membuat robot ini tuh berjalan ke arah tembok namun dia tidak menabrak dari tembok tersebut. Jadi dia bergerak ke arah tembok, tapi ketika dia mendekati tembok tersebut dia berhenti. Kita beralih ke codingan yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini codingannya seperti ini. Jadi sama masih dari robot control class, kita mengimport robot control di sana, program robot control di sana, dimana untuk di sini ada variabel A yang dimana dia itu robot control untuk mendapatkan laser di sudut 360. Nah, apabila A ini lebih dari 1, otomatis dia akan tetap maju. Namun apabila dia kurang dari 1 atau maka dia akan berhenti. Jadi kalau semisal ini kan untuk robot yang A ini dia membaca atau lasernya membaca di 360. Jadi ketika dia 360 dia kan lurus. Nah, kalau semisal dia lurus itu apabila jaraknya itu masih lebih dari 1 dia akan terus berjalan. Kemudian kalau semisal dia udah kurang dari 1 dia akan berhenti atau stop. Langsung saja untuk menjalankan programnya. Python test while.py. Nah, dia akan maju, kemudian sampai di sini dia akan maju ketika dia di angka jaraknya 2 dia masih maju, 1,5 dia masih maju, dan kisaran 1 lebih 1 sekian dia juga masih maju. Kemudian pada saat dia di 0,5 dia akan berhenti di sini. Dia mendekati temboknya namun tidak nabrak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jalankan robot hingga masuk ke ruangan sebelah kiri hingga di bawah atau di dekatnya meja. Langsung kita ke bagian keempat. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Jadi untuk codingan yang keempat yaitu untuk memasukkan robot mobilnya itu tersebut yang masuk dalam ruangan, kemudian dia sampai ke bawah meja atau daerah di dekat meja. Nah, di sini untuk codingan sendiri itu ada from robot control class, dia mengimport untuk program robot controlnya, di mana di sini dia menggunakan untuk robot name submitnya. Bisa dilihat di bagian robot control class ini. Nah, yang bagian ini di robot control class ini, untuk robot kontrolnya ini kita akan menjalankan robot kontrolnya ini, kemudian yang di bagian ini untuk cek dari rasternya itu tadi. Langsung saja di sini ada robot control untuk move strike time dan juga ada robot control untuk turn. Ini untuk bergerak maju atau mundurnya dan ini untuk berputarnya. Nah,
di sini sendiri di dalam program ini tuh apabila dia move strike time, kemudian ini tuh kenapa di sini ada forward, ini satu artinya di sini tuh forward itu menyatakan di sini adalah motion atau pergerakannya. Kemudian terdapat speed atau kecepatannya dan juga time atau waktu dia dalam bergerak tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dalam move strike time ini dia itu motionnya itu bergeraknya tuh bisa forward ataupun backward atau maju ataupun mundur. Nah, untuk satu ini dia menyatakan kecepatannya. Jadi dia bergerak maju itu dengan kecepatan sebesar 1, kemudian waktunya juga 1. Nah, untuk turn-nya sendiri, turn di sini dia ada clockwise ataupun counterclock. Clockwise. Clockwise atau counterclockwise. Kemudian di sini sama ada speed dan juga time. Nah, maksudnya di sini clockwise atau counterclockwise, kalau misal clockwise dia itu searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam berarti dia berputarnya ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, kalau semisal dia counterclockwise itu dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau semisal nanti dalam pergerakan mobil tersebut dia mau beloknya ke kiri menggunakan counterclockwise. Nah, di sini untuk speednya untuk angka yang kedua ini atau variabel yang kedua itu termasuk dengan disebut dengan kecepatannya dan juga waktunya. Nah, di sini nah, jadi kalau semisal dilihat dari ruangan ini, mobil ini nanti dalam program tersebut, dalam tugas yang diberikan, diminta untuk memasuki ruangan terlebih dahulu, kemudian dia akan bergerak menuju ke meja ini. Jadi untuk memasuki ruangan terlebih dahulu, dia akan maju sedikit, kemudian belok ke kiri, karena berbelok ke kiri itu dia adalah berlawanan dengan jarum jam, oleh karena itu setelah dia maju, nah setelah dia maju sedikit, dia menggunakan fungsi turn counterclockwise. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah itu dia lurus kembali, bergerak lurus kembali sampai di depan pintu ini dia akan berbelok lagi ke arah kiri. Oleh karena itu di sini setelah dia lurus kembali, dia berbelok berlawanan ke arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Setelah itu dia akan masuk, maju lagi di sini. Nah, kemudian dari maju ke sini, dia akan belok ke kanan. Karena dia berbelok ke kanan, dia searah dengan jarum jam. Oleh karena itu, dia menggunakan clockwise di sini. Nah, setelah dia berputar ke arah kanan, dia akan maju untuk mendekati atau berada di bawah meja ini. Langsung saja kita jalankan untuk programnya ini. Pertama kita call directory terlebih dahulu. Catkin disesuaikan dengan nama filenya src robot control
kontrol. Dari sini kita manggil yang metode 3 ini. Caranya Python method 3.py. Nah, di sini dia maju, kemudian dia berputar atau belok, kemudian dia maju lagi, terus belok lagi, kemudian dia masuk. Sampai sini dia berputar lagi ke arah kanan, terus dia maju lagi. Sampai dia berada di bawah atau di dekat meja. Kalau kita lihat di sini, dia berada di bawah meja. Sekian untuk tugas praktikum dari mata kuliah robotika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.